warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin kami mahasiswa pendidikan kimia FKIP UNS dengan saya Iqbal Natasha dan juga teman saya Rizka Aulia. Saya Azhar Jasmine. Kami akan menjelaskan bagaimana sih caranya untuk menyimpan limbah dari alkohol ciu bekona. Gimana? Udah penasaran belum? Langsung aja kita mulai yuk. Oke teman-teman, sebelum kita mengambil limbah, kita perlu menggunakan jas laboratorium terlebih dahulu untuk menutupi tubuh kita agar tidak terkena oleh limbah yang akan kita ambil. Setelah itu, kita juga harus memakai masker untuk menghindari kontak langsung dengan limbah yang akan kita ambil. Selanjutnya kita juga harus memakai sarung tangan latex untuk melindungi tangan kita dari bahan-bahan berbahaya yang terdapat dalam limbah minuman alkohol tersebut. Jangan lupa juga untuk memakai sepatu. Sekarang kita ready. Selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah HNO3, lalu botol aqua yang terbuat dari propilena karena tidak berbahaya untuk limbah ya, dan juga air bebas analit. Step pertama, kita harus mencuci botolnya terlebih dahulu menggunakan air mengalir hingga bersih. Selanjutnya, kita juga memakai sabun dan juga mengusapnya dengan kawat. Jika botol sudah bersih, selanjutnya kita akan membilasnya dengan HNO3 sebanyak 3 kali dan melanjutkannya dengan membilas dengan air bebas analit sebanyak 3 kali juga. Sekarang botol sudah bersih dan siap untuk digunakan. Let's go! Tetes tebu yang diambil dari pengepul tebu akan ditambahkan dengan ragi dengan perbandingan 70:30. Kemudian dilakukan penyimpanan selama kurang lebih 1 minggu untuk dihasilkan bakteri. Setelah dihasilkan bakteri, didiamkan lagi selama 1 minggu untuk proses penghilangan bakteri. Proses penghilangan bakteri ini ditandai dengan sudah hilangnya gelembung-gelembung pada campuran tetes tebu dan juga ragi tersebut. Setelah melalui proses pendiaman tersebut, kemudian campuran ragi dan juga tetes tebu dilakukan pemanasan selama kurang lebih 2,5 jam, kemudian didinginkan. Setelah dingin, kemudian dilakukan penyaringan, di mana residu yang didapatkan nantinya akan dibuang ke pembuangan limbah dan filtrat yang sudah disaring akan dilakukan analisis lebih lanjut. Pengukuran kadar alkohol dilakukan dengan cara memasukkan filtrat tadi ke dalam pipa yang berisi dengan alat pengukur sehingga didapatkan alkohol dengan kadar 30%. Alkohol dengan kadar 30% tersebut siap untuk dikonsumsi. Dan limbah atau residu dari penyaringan tadi dibuang ke dalam kolom yang sudah disediakan. Kemudian ini adalah teknik pengambilan sampel limbah yang kami lakukan, yaitu menggunakan corong yang kita masukkan ke dalam botol yang sudah disterilisasi terlebih dahulu. Setelah melakukan sampling limbah, maka langkah selanjutnya adalah melakukan labeling pada sampel limbah minuman beralkohol. Berikut adalah gambaran pada labelingnya. Setelah label siap, maka segera tempelkan pada botol limbah. Berikut adalah tampilan labeling limbah. Setelah melakukan labeling limbah, maka limbah harus disimpan. Berikut alat-alat yang dibutuhkan. Langkah pertama adalah menyiapkan botol trigen plastik yang telah diberi simbol keselamatan kerja. Kemudian membuka trigen tersebut dan meletakkan corong plastik yang berguna untuk memindahkan sampel limbah ke tempat penyimpanan limbah. Kemudian, limbah yang telah didinginkan terlebih dahulu siap untuk dituangkan. Dan jangan lupa menggunakan sarung tangan agar tangan kita terhindar dari bahaya limbah. Dan jangan lupa menggunakan masker serta pakaian tertutup, lebih baik menggunakan jas lab juga. Baik, kemudian kita pastikan corong tersebut tertutup masuk sempurna ke dalam trigen. Langkah selanjutnya adalah menuangkan secara perlahan limbah tersebut dan jauhkan dari penglihatan maupun dari penciuman. Setelah selesai menuang limbah, maka segera tutup botol trigen tempat penyimpanan limbah dengan rapat dan jangan lupa tutup juga botol sampel limbah. Berikut adalah limbah yang telah siap untuk disimpan.
Pada botol penyimpanan limbah, jangan lupa tempelkan labeling limbah serta simbol-simbol keselamatan kerja. Setelah limbah disimpan pada botol deterjen plastik, maka langkah selanjutnya adalah menyimpan botol deterjen plastik pada tempat yang aman, yaitu adalah tempat yang jauh dari jangkauan barang-barang yang biasa digunakan serta tempat yang minim cahaya. Setelah dilakukan penyimpanan pada sampel limbah, maka sampel limbah akan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, itu tadi adalah video yang terkait mengenai satu, teknik cara pengambilan sampel, dan yang kedua adalah teknik cara penyimpanan limbah. Nah, itu dia tadi adalah cara sederhana yang bisa banget teman-teman ikuti untuk menyimpan limbah dari alkohol Ciu Bekonang. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.